Pajak merupakan salah satu instrumen utama negara dalam mengatur perekonomian. Besar kecilnya pajak itu diterapkan tidak hanya berdampak pada penerimaan negara, tapi juga memengaruhi pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, serta keberlangsungan dunia usaha. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kami dengan topik Application the Cost of Taxation. Pada video ini kami akan membahas bagaimana sih perbedaan tingkat pajak, baik pajak rendah, menengah, maupun tinggi, itu memberikan dampak yang berbeda terhadap perekonomian. Video pembelajaran ini disusun oleh kelompok 6, pengantar ekonomi Universitas Negeri Malang. Berikut adalah anggota tim kami. Yang pertama ada Alia Nailatul Izzah Ramadi, yang kedua ada Alicia Rea Agasta, yang ketiga ada saya sendiri Carolina Widya Putramanti. Penjelasan materi akan dijelaskan berurutan mulai dari Alia, Alicia Rea, lalu kemudian dilanjut oleh saya Carolina Widya Putramanti. Semoga melalui pembahasan ini kami berharap dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai peran kebijakan pajak dalam membentuk kondisi ekonomi. Mari kita mulai pada pembahasan bagian pertama yang dimulai oleh Alia. Baik, saya akan menjelaskan mengenai the dead weight clause of taxation. Apa sih dead weight clause of taxation ini? Dead weight clause of taxation yaitu hilangnya efisiensi ekonomi secara keseluruhan karena pajak menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi yang seharusnya terjadi. Kenapa hal ini terjadi? Karena dampak akhir dari penerapan pajak adalah sama, baik dibebankan kepada pembeli maupun dibebankan kepada penjual. Jika dibebankan kepada pembeli, maka kurva permintaan bergeser ke bawah senilai pajak yang ditetapkan. Sebaliknya, ketika pajak ditetapkan kepada penjual, kurva penawaran bergeser ke atas sebesar jumlah yang ditetapkan tersebut. Meskipun tampak berbeda pada pergeseran kurva, hal ini menciptakan kondisi efek yang identik, yaitu harga yang dibayar oleh pembeli meningkat dan harga yang diterima oleh penjual menurun. Dan hal yang terpenting yaitu terbentuknya selisih harga antara pembeli dan penjual atau yang biasa disebut dengan tax wedge. Akibatnya, pembagian beban pajak atau tax incidence tidak lagi ditentukan oleh pihak pembeli ataupun pihak penjual yang secara hukum diwajibkan membayar pajak, melainkan oleh elastisitas penawaran dan permintaan. Dengan kata lain, pihak yang kurvanya tidak elastisitas terhadap atau responsif terhadap permintaan dan penawaran akan menanggung beban pajak yang lebih besar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai how tax affect market participant. Analisis kesejahteraan ekonomi atau welfare economics digunakan untuk menilai dampak pajak terhadap berbagai pihak dalam pasar. Terdapat tiga kelompok utama yang terpengaruh dengan adanya pajak ini. Yang pertama yaitu pihak konsumen. Pajak mempengaruhi kesejahteraan pembeli. Hal ini dapat diukur melalui nilai maksimum yang bersedia dibayar oleh pembeli dikurangi jumlah yang benar-benar dibayar. Yang ketiga yaitu pajak meningkatkan harga yang harus dibayar pembeli. Akibatnya menurunkan surplus konsumen, kesejahteraan konsumen pun menurun. Lalu, yang kedua yaitu pihak yang terpengaruh adalah pihak penjual atau produsen. Kesejahteraan penjual atau produsen dapat diukur melalui penerimaan penjual dan biaya produksi. Pajak menurunkan harga yang ditetapkan oleh penjual, akhirnya menurunkan surplus produsen dan kesejahteraan produsen pun berkurang. Pada bagian pemerintah menerima pendapatan sebesar T kali Q, di mana T kali Q adalah T merupakan besaran pajak per unit, Q adalah jumlah barang yang ditetapkan setelah pajak. Pendapatan yang pajak ini digunakan oleh pemerintah untuk layanan publik, program bantuan sosial, dan hal-hal lain yang digunakan oleh masyarakat. Secara ekonomi, pendapatan pajak ini dianggap bukan sebagai pendapatan, melainkan sebagai kepentingan masyarakat.
Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tax revenue and the tax of tax. Bisa kita lihat pada dua grafik tersebut, yaitu pada bagian kiri terdapat garis price atau harga, terdapat bagian price buyer pay, price without tax, price seller receive, dan bagian bawah yaitu bagian quantity. Terdapat dua bagian yaitu quantity with tax and quantity without tax. Saya akan menjelaskan kedua grafik tersebut. Di grafik yang kedua, bisa kita lihat terdapat pada bagian tax revenue yang sebelumnya saya jelaskan, yaitu size of a tax, RT, and quantity sold atau disimbolkan dengan Q. Nah, bagian ini merupakan bagian pajak yang ditetapkan tadi. Pada kedua grafik tersebut menunjukkan pajak menciptakan selisih atau wage antara harga yang dibayar oleh pembeli dan harga yang diterima oleh penjual. Harga yang dibayar pembeli disimbolkan dengan PB dan harga yang diterima oleh penjual atau PS. Karena adanya selisih harga tersebut, jumlah barang yang diperdagangkan berkurang dari Q1 yang awalnya tanpa pajak menjadi Q2 dengan adanya pajak. Yang akhirnya dapat kita simpulkan pajak menyusutkan ukuran pasarnya, atau pasar mengakibatkan pasar itu menyusut. Lalu yang kedua yaitu how a tax affects welfare. Nah, ini grafiknya sama seperti sebelumnya, tetapi pada bagian grafik ini terdapat beberapa bagian seperti bagian A, bagian B, bagian C, bagian D, bagian E, dan bagian F. Lalu pada bagian kiri, sama seperti tadi, terdapat bagian price. Terdapat terbagi pada tiga bagian, yaitu price buyer pay atau PS, price without tax atau P1, and price seller receive atau PS. Lalu pada bagian bawah terdapat garis quantity, yaitu dibagi dua bagian, yaitu Q1 dan quantity 2 atau Q2. Lalu terdapat garis demand and garis supply. Nah, langsung saja ke penjelasan grafiknya. Tanpa pajak, harga pasar yang mulanya terdapat pada bagian P1 dan jumlah pada Q1. Lalu dengan adanya pajak bergeser menjadi pembeli membayar lebih tinggi yang awalnya pada bagian PS menjadi PB ini. Lalu penjual menerima lebih rendah, yaitu yang awalnya pada P1 ini yang without tax, dengan adanya pajak turun menjadi bagian PS atau price seller receive. Nah, selisih PB dan PS ini lah yang dinamakan besar pajak atau T. Karena harga naik bagi pembeli dan turun bagi penjual, atau jumlah yang dibeli atau jumlah yang dijual turun ke Q2. Kotak yang berwarna pink ini menunjukkan penerimaan pajak atau tax revenue dengan rumus T kali Q2. Kesimpulannya, pajak mengecilkan jumlah transaksi dan menciptakan potongan pendapatan pemerintah. Nah, di sini juga terdapat tabel ya, bisa kita lihat. Yang pertama pada bagian konsumen surplus. Konsumen surplus without tax atau sebelum adanya pajak terdapat pada bagian A, B, dan C. Lalu, dengan adanya pajak, konsumen surplus terdapat pada bagian A. Hal ini bisa kita lihat juga ada perubahan hilangnya bagian P dan bagian C. Lalu pada bagian producer surplus yang pertama without tax awalnya pada bagian D terdapat pada bagian D, E, dan F. Lalu dengan adanya pajak berubah jadi terdapat pada bagian F saja. Yang hilang adanya perubahan yaitu hilangnya bagian D dan E. Lalu yang ketiga yaitu bagian tax revenue. Nah, without tax ini kan
non ya, karena sebelumnya belum ada pajak. Lalu dengan adanya pajak, bertambahlah bagian pada tax revenue, yaitu pada bagian B dan D. Perubahannya yaitu adanya penambahan bagian pada bagian B dan D, yang awalnya hilang pada consumer surplus dan producer surplus, lalu berubah terdapat pada bagian tax revenue ini dengan ditetapkannya pajak. Nah, yang keempat yaitu total surplus, yang awalnya tanpa pajak terdapat pada bagian A, B, C, dan D, E, lalu F. Lalu setelah adanya pajak berubah menjadi bagian A, B, D, dan F. Yang berubah yaitu hilangnya bagian C dan E. Nah, C dan E ini merupakan debt we close, yaitu surplus yang hilang karena tidak diterima oleh pembeli, penjual, ataupun pemerintah. Area C plus E ini hilang karena sebelumnya aktivitas ekonomi atau transaksi yang sebelumnya menguntungkan, yaitu antara P1 dan Q1, tidak lagi terjadi. Pada transaksi-transaksi ini sebenarnya nilai yang diterima oleh pembeli lebih besar daripada nilai yang ditanggung oleh penjual. Artinya, transaksi tersebut seharusnya dilakukan untuk menciptakan surplus bagi semua pihak. Namun, pajak membuat pembeli harus membayar lebih mahal, penjual menerima lebih sedikit, sehingga baik pembeli maupun penjual tidak lagi bersedia melakukan transaksi tersebut. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pajak menyebabkan pasar yang beroperasi menjadi di bawah tingkat efisiensi yang seharusnya terjadi antara bagian penjual maupun bagian pembeli. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus atau studi kasus, yaitu the debt we close and the gains from trade. Untuk memahami mengapa pajak menimbulkan debt we close, perhatikan contoh berikut. Malik membersihkan rumah Mei setiap minggu dengan bayaran $100. Dapat disimpulkan opportunity cost Malik yaitu $80 dan nilai manfaat bagi Mei $120. Artinya, Malik memperoleh surplus sebesar $20 yaitu dari selisih $100 dan dikurangi $80. Lalu Mei memperoleh surplus $20 juga melalui nilai manfaat Mei yaitu $120 dikurangi bayaran atau nilai yang disepakati oleh kedua pihak yaitu $100. Total surplus dari kedua pihak yaitu $40, manfaat gabungan dari transaksi. Lalu pemerintah mengenakan pajak sebesar $50 pada jasa kebersihan. Setelah pajak, jika Mei tetap membayar $120, Malik hanya menerima $70. Dari selisih $120 kurangi $50. Kurang dari biaya peluangnya yaitu $80, yang artinya ia rugi. Lalu, agar Malik tidak rugi, ia harus menerima $80, sehingga Mei harus membayar $130, lebih besar dari nilai manfaat yang ia terima yaitu $120. Mei rugi. Karena tidak ada harga yang membuat keduanya mengalami surplus, Malik kehilangan pendapatan dan Mei harus membersihkan rumah. Keduanya kehilangan surplus masing-masing sekitar $20 tadi dengan jumlah total $40. Kerugian ini ditunjukkan pada grafik selanjutnya yaitu the debt we close and the gains from trade. Nah, pada grafik berikut ini, grafik menunjukkan bahwa kurva permintaan mencerminkan nilai barang bagi konsumen. Pada bagian ini, bagian garis demand ini, lalu kurva permintaan mencerminkan biaya produksi bagi penjual, ditandai dengan grafik supply ini yang bagian merah. Saat pajak dikenakan, harga yang dibayar konsumen naik menjadi PB dan harga yang diterima produsen turun menjadi PS. Akibatnya, pembeli dan penjual yang berada di atas marginal menarik diri dari pasar. Kuantitas turun dari Q1 ke Q2. Di rentang Q1
sampai Q2, nilai barang bagi pembeli masih lebih besar daripada biaya produsen, sehingga transaksi tersebut sebenarnya tetap menguntungkan. Namun karena biaya lebih besar daripada manfaatnya, transaksi ini tidak lagi terjadi. Situasinya sama dengan kasus tadi, yaitu kasus Malik dan Mei. Ini dapat disimpulkan bahwa seharusnya kedua aktivitas yang seharusnya menguntungkan kedua pihak, tapi dengan adanya ditetapkannya pajak, surplus dari kedua pihak ini lenyap. Akhirnya perdagangannya seharusnya terjadi menjadi tidak jadi. Nah, inilah yang disebut dengan adanya pajak menurunkan nilai pasar atau pasar menyusut. Sekian dari saya. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai the determinants of debt weight loss. Jadi, penentu besarnya kerugian akibat pajak mengacu pada faktor-faktor yang mempengaruhi seberapa besar kerugian efisiensi ekonomi ataupun debt weight loss yang ditimbulkan oleh pajak. Nah, pertanyaannya, apa sih yang menentukan kerugian akibat pajak itu bersifat besar ataupun kecil? Jawabannya terletak pada elastisitas harga dari penawaran dan juga permintaannya, yang mengukur seberapa besar kuantitas yang ditawarkan dan kuantitas yang diminta bereaksi terhadap perubahan harga. Nah, sebelum itu, apa sih elastisitas permintaan itu? Jika permintaannya elastis, konsumen sangat responsif terhadap kenaikan harga akibat pajak sehingga mereka membeli jauh lebih sedikit dan terjadilah debt weight loss-nya besar. Dan jika permintaannya inelastis, konsumen tetap membeli meskipun harganya naik sehingga penurunan kuantitasnya kecil dan debt weight loss-nya juga kecil. Nah, selanjutnya mengenai elastisitas penawaran. Jika penawarannya elastis, produsen mudah mengurangi produksi saat harga yang diterima itu turun, sehingga kuantitas pasarnya juga turun drastis dan juga debt weight loss-nya menjadi besar. Dan jika penawaran inelastis, produsen tetap memproduksi meskipun harganya turun, sehingga kuantitasnya stabil dan juga debt weight loss-nya kecil. Maka poin utamanya adalah besar ataupun kecilnya debt weight loss itu ditentukan sama seberapa elastis permintaan dan juga penawaran suatu barang. Kalau elastis sama dengan sensitif banget sama perubahan harga dan juga sebaliknya. Nah, kalau penawarannya ataupun supply-nya itu elastis, maka debt weight loss-nya menjadi besar kan. Sehingga bayangkan, kalau kurva penawarannya miring banget ke kanan ataupun yang elastis, artinya produsen gampang banget merespon kenaikan harga ataupun tekanan pajaknya. Jadi pas kena pajak, mereka langsung mikir untuk malas jualan karena untungnya menjadi dikit, sehingga jumlah barang yang dijual menjadi anjlok drastis. Nah, kalau di grafiknya itu yang segitiga itu debt weight loss-nya, jadi itu menjadi lebar banget. Bandingin sama waktu penawarannya inelastik ataupun kurvanya tegak, di mana produsen tetap jual meskipun untungnya dikit dan itu segitigannya menjadi kecil. Jadi itu rugi ekonominya juga kecil. Nah, sekarang waktu permintaan ataupun demand-nya elastik, maka terjadilah debt weight loss-nya juga besar. Sekarang bayangin, permintaannya elastis, itu kurvanya permintaannya landai. Artinya konsumen gampang kabur kalau naik harga. Misalnya gimana? Misalnya kalau di zaman sekarang itu banyak dagangan kekinian, kalau tiba-tiba kena pajak, maka konsumen langsung skip untuk membeli, dan akibatnya transaksinya jadi jauh lebih sedikit. Kalau dilihat dari grafiknya sendiri, ini lagi-lagi segitiganya ataupun debt weight loss-nya itu besar. Tetapi kalau permintaannya inelastik, misalnya seperti beras dan juga obat, yang dimana itu adalah kebutuhan kita, itu konsumen tetap beli meskipun harganya naik, sehingga segitiga kerugiannya juga kecil. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gambar di atas. Ini terdapat 4 panel, yang dimana untuk panel A ataupun panel pertama itu merupakan inelastic supply ataupun penawaran kaku. Nah, sekarang bayangin kamu punya usaha jualan air mineral di tengah kemarau. Mau harganya naik ataupun turun, kamu tetap bisa produksi cuma segitu karena airnya emang langka. Nah, itu yang disebut penawaran inelastik, ataupun bisa dilihat sendiri itu kurvanya menjadi tegak. Nah, untuk debt weight loss-nya sendiri itu sangat kecil karena bisa dilihat itu segitiganya mepet sekali. Kenapa? Karena produsen dan juga konsumen nggak terlalu reaktif sama pajaknya. Transaksi masih banyak yang jalan. Nah, kemudian di panel kedua ataupun panel B ini merupakan elastic supply ya teman-teman, yang dimana atau biasanya disebut dengan penawaran yang fleksibel.
Nah, sekarang bayangin kalian punya jualan es krim. Kalau tiba-tiba harganya naik karena pajak, pasti kalian juga mikir untuk mengganti usaha kalian ataupun malas berproduksi. Itu namanya penawaran yang elastik, ataupun bisa dilihat sendiri itu kurvanya sangat landai ya. Dan itu untuk dead weight loss-nya sendiri sangat besar karena segitiganya juga luas. Nah, kenapa? Karena produsen langsung kabur dari pasar, sehingga menyebabkan banyak transaksi yang batal. Nah, kemudian ini untuk panel yang ketiga ataupun panel C itu merupakan inelastic demand ataupun permintaan yang kaku. Ini seperti kalian membeli obat atau membeli beras yang dimana itu adalah kebutuhan kalian, maupun harganya naik menjadi 50% karena pajak, kalian tetap harus membeli karena itu memang kebutuhan yang harus dipenuhi saat itu juga. Nah, itu namanya adalah permintaan yang inelastik dan juga kurvanya tegak. Untuk dead weight loss-nya sendiri ini lagi-lagi kecil karena bisa dilihat itu segitiganya tipis ya teman-teman. Kenapa? Karena pembeli cuek saja sama harga pajak, mereka tetap mau bayar. Nah, untuk panel yang terakhir ataupun panel D ini merupakan elastic demand ataupun permintaan yang fleksibel. Sekarang bayangin kalian semua membeli jajanan kekinian misalnya kayak seperti matcha, kalaupun harganya naik tiba-tiba karena pajak, pasti kalian langsung mengganti opsi kalian itu menjadi teh biasa. Itu namanya permintaannya elastis dan juga bisa dilihat itu kurvanya landai. Dan untuk dead weight loss-nya sendiri itu besar ya teman-teman, karena bisa dilihat sendiri itu segitiganya lebar. Kenapa? Karena pembeli sensitif banget sama harganya. Banyak orang yang memutuskan untuk nggak beli. Jadi inti dari keempat panel di atas tadi itu adalah semakin elastis ataupun fleksibel permintaan ataupun penawarannya, maka semakin besar dead weight loss-nya. Karena apa? Karena orang-orang baik dari pembeli maupun penjual lebih gampang menghindari pasar waktu ada pajak, sehingga transaksi yang harusnya terjadi menjadi batal, dan itu membuat rugi ekonomi yang nggak bisa dikendalikan alias dead weight loss. Selanjutnya ini ada contoh studi kasusnya, yaitu soal perdebatan mengenai besarnya kerugian pajak. Nah, di sini masuk debat seru antar para ahli ekonomi. Mereka berdebat soal pajak tenaga kerja, apakah bikin orang malas kerja ataupun enggak. Sebagian bilang, kita tetap kerja full time meskipun dikurangi pajak. Jadi, dead weight-nya menjadi kecil. Tetapi, sebagian juga bilang, kita bisa pilih kerja lembur, jadi ibu rumah tangga, atau bahkan pensiun lebih awal jikalau pajaknya tinggi. Jadi, buat mereka, pajak bikin orang banyak yang merubah keputusan mereka. Artinya, dead weight-nya menjadi besar banget. Jadi, intinya, semakin orang sensitif sama pajak ataupun yang disebut elastis, semakin juga besar kerugian ekonominya. Jadi, kebijakan pajak itu bukan cuma soal angka, tetapi juga soal perilaku manusia. Nah, untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Carolina. Oke, di sini kita akan mempelajari tentang dead weight loss dan tax revenue as taxes vary. Pertama-tama, pernah nggak sih kita semua tuh mikir, pajak itu tuh sebenarnya selalu baik atau enggak sih buat perekonomian? Nah, di satu sisi, pajak itu tuh penting banget buat negara. Tapi di sisi lain, pajak ini tuh juga bisa bikin pasar jadi kurang efisien. Dan di sini kita bakal membahas satu konsep penting dalam ekonomi, yaitu dead weight loss dan bagaimana hubungannya dengan besar kecilnya pajak. Sekarang kita masuk ke konsep dasar dead weight loss ya teman-teman. Teman-teman coba bayangkan sebuah pasar sederhana. Misalnya kita ambil yang paling rame ya, contoh pasar kopi atau biasanya disebut coffee shop ya teman-teman. Di sini ada pembeli yang mau beli kopi. Lalu ada penjual yang mau jual kopi. Nah, selama harganya cocok, akan terjadi transaksi. Dan terjadi transaksi ini tadi membuat kedua belah pihak antara penjual sama pembeli itu sama-sama untung. Nah, keuntungan pembeli itu disebut dengan consumer surplus dan keuntungan penjual itu disebut dengan producer surplus. Kalau ini tadi antara consumer surplus dengan producer surplus digabung, itu disebut dengan total surplus atau kesejahteraan sosial. Lalu coba kita bayangkan tiba-tiba pemerintah masuk ke dalam pasar kopi ini tadi dan mengenakan pajak pada kopi tersebut. Apa yang terjadi? Benar, harga yang dibayar oleh
pembeli itu jadi lebih mahal. Sedangkan harga yang diterima oleh penjual itu jadi lebih rendah. Kenapa? Karena sebagian uang yang diterima oleh penjual itu masuk ke dalam pajak, masuk ke dalam pemerintah. Akibatnya dari ini tadi, ada sebagian pembeli yang memilih untuk mundur dan ada penjual yang memilih untuk berhenti berjualan. Kalau pembeli mundur dan penjual tidak jualan, apa yang terjadi? Ya, tidak ada yang terjadi, tidak ada transaksi. Nah, dengan tidak adanya transaksi ini tadi kan membuat keuntungan yang seharusnya didapatkan oleh pembeli dan penjual itu ya nggak ada keuntungan sama sekali kan. Jadi keuntungannya tidak masuk ke pembeli, tidak masuk juga ke penjual. Nah, ini tuh disebut kehilangan kesejahteraan. Tidak adanya tadi kesejahteraan sosial. Dan kehilangan kesejahteraan sosial inilah yang disebut dengan deadweight loss. Sekarang kita lihat pada kasus pertama, pajak yang kecil atau small tax. Kita balik ke pasar kopi tadi. Awalnya pasar seimbang. Pembeli dan penjual itu sama-sama aktif. Ada penjual, ada juga pembeli. Dan ada transaksi. Karena apa tadi? Harganya cocok. Lalu tiba-tiba pemerintah mengenakan pajak, tapi jumlahnya kecil aja. Kita contoh masukin 1.000 rupiah. Dampaknya ini tadi, harga kopi kan jadi naik sedikit ya bagi pembeli. Jadi dampaknya tuh juga ke penjual jadi turun sedikit. Nah, ke pembeli itu harganya naik sedikit, sedangkan ke penjual itu turun sedikit. Di sini dengan adanya situasi seperti ini, masih banyak orang yang tetap beli kopi dan penjual juga masih mau jualan dong. Nah, di sini tuh ibaratnya sebagian orang mungkin mikir 2 kali untuk membeli. Tapi kebanyakan pasti masih oke-oke aja, masih fine-fine aja. Di sini pemerintah mulai mendapatkan pajak karena itu tadi mereka menerapkan 1.000 rupiah. Dan memang ada sedikit transaksi yang hilang karena tadi itu yang seperti saya bilang ada kebanyakan yang masih oke, tapi ada juga yang orang-orang mikir 2 kali gitu kan. Dengan adanya orang-orang yang mikir 2 kali kan jadinya tidak ada transaksi kan, jadi transaksinya hilang. Nah, di sini tuh kerugian ekonominya tuh masih ada, tapi masih kecil karena pajaknya juga masih kecil. Artinya di sini adalah pasarnya itu masih cukup sehat dan masih tetap berjalan. Sekarang kita coba masuk ke pajaknya, kita menaikkan ke menengah atau medium tax. Di titik ini tuh perubahannya udah mulai terasa ya teman-teman. Harga yang dibayar pembeli jadi naik lebih tinggi maksudnya, dan penjual menerima uang yang jauh lebih sedikit. Sekarang teman-teman bayangkan, harga kopi yang tadinya 10.000 sekarang jadi 15.000, naik 5.000. Mulai banyak pembeli yang pasti ngomong kayak, mendingan jadi beli, gitu kan. Dengan adanya konsumer yang seperti ini, itu tuh mengakibatkan jumlah transaksi turun cukup banyak gitu. Pendapatan pemerintah tuh memang bertambah, tapi bersamaan dengan itu, deadweight loss-nya juga membesar. Artinya, semakin banyak transaksi yang sebenarnya menguntungkan kedua belah pihak, tapi hilang karena pajak ini tadi. Di sini tuh situasinya pasarnya masih tetap bisa berjalan gitu teman-teman, tapi sudah nggak seefisien sebelumnya gitu, waktu pajaknya masih kecil. Sekarang kita coba naikkan pajaknya ke pajak yang besar atau large tax. Di sini ketika pajaknya terlalu tinggi, harga yang dibayar konsumer tuh naik jauh di atas harga keseimbangan. Sementara harga yang diterima produsen itu jauh turun di bawah harga keseimbangan. Perbedaan harga antara pembeli dan penjual tuh jadi semakin lebar gitu. Bisa dilihat sendiri di kurvanya, jarak vertikal antara harga yang dibayar pembeli atau PB dan harga yang diterima penjual atau PS itu terlihat sangat besar. Dan jarak inilah yang menunjukkan besarnya pajak. Dan akibat pajak yang tinggi ini, jumlah transaksi di pasar itu jadi turun drastis. Kita bisa lihat di kurvanya juga, titik kuantitasnya bergeser akan jauh ke kiri dari Q1 ke Q2, di mana Q2 itu sangat kecil. Artinya, hanya sedikit transaksi yang masih terjadi. Selanjutnya kita coba lihat ke area warna pada grafik. Area segitiga berwarna merah muda ini menunjukkan deadweight loss teman-teman.
Bisa dilihat kurvanya, segitiga ini menjadi sangat luas, yang berarti kerugian ekonominya sangat besar akibat banyaknya transaksi yang hilang ini tadi. Sementara itu, kotak hijau yang menunjukkan pendapatan atau tax revenue ini justru tidak sebesar yang diharapkan. Bisa dilihat di kurvanya, meskipun pajaknya tinggi, lebar kotaknya memang besar, tapi tingginya sangat kecil karena kuantitasnya sedikit gitu. Kenapa bisa seperti itu? Kan kalau misal taxnya besar, pajaknya besar, pendapatan yang seharusnya diekspektasikan itu besar kan. Pendapatan untuk pemerintahnya itu juga besar. Tapi kan kalau misal pajaknya besar, harga untuk pembeli itu jadi lebih tinggi seperti yang dikatakan tadi, dan harga yang diterima penjual itu jadi lebih kecil. Dengan situasi seperti ini kan makin banyak orang yang memilih untuk tidak jadi melakukan transaksi. Jadi ya, kalau misal seperti ini, walaupun pajaknya tinggi, pendapatan yang diharapkan itu besar, tapi kan tidak ada transaksi yang membuat ya kuantitasnya sedikit gitu. Makanya untuk pendapatan pajaknya itu tidak sebesar yang diharapkan itu begitu. Dan akibat dari adanya pajak yang besar ini, pasar itu jadi menyusut dan tidak efisien. Banyak pembeli dan penjual yang keluar dari pasar. Sehingga kesejahteraan sosial itu menurun dan pendapatan negara jadi tidak maksimal, benar. Jadi dari kurva ini tuh kita bisa melihat bahwa pajak yang terlalu besar itu justru merugikan semua pihak, baik konsumen, produsen, maupun pemerintah. Jadi tidak ada yang untung deh kalau misal pajaknya sebesar itu. Itu yang sebenarnya terjadi gitu. Oke teman-teman, setelah kita tadi melihat ada pajak kecil, menengah, sampai besar, sekarang kita coba lihat dampaknya lebih jauh. Bukan cuma ke negara, tapi juga ke perilaku orang-orang di dalam ekonomi itu sendiri. Sekarang teman-teman bayangin ekonomi itu seperti mesin. Dan mesinnya di sini adalah masyarakat. Ada pengusaha, ada pekerja, ada investor, dan masih banyak lagi ya. Nah, pajak itu sendiri itu ibaratkan beban yang kita taruh di atas mesin itu tadi. Kalau semisal bebannya ringan, mesin masih bisa cepat jalan. Masih bisa jalan cepat. Nah, orang di sini tuh orang-orang masih semangat kerja, produksi masih jalan, transaksi masih ramai. Tapi kalau misal bebannya semakin berat, mesinnya mulai melambat ya teman-teman. Orang jadi mikir 2 kali buat kerja lebih keras atau buka usaha baru. Di sini teman-teman bisa coba lihat di kurvanya, di sumbu bawah ada tax size, artinya ada seberapa besar pajak yang dikenakan. Dan di sumbu samping ada default loss, yang mana itu tuh kerugian efisiensi dalam ekonomi. Perhatikan bentuk kurvanya. Dia naiknya makin lama makin curam kan. Di sini artinya saat pajaknya masih kecil, itu tuh kerugiannya masih kecil juga. Tapi begitu pajaknya makin besar, kerugian efisiensinya juga naik lebih cepat. Ini tuh perumpamaannya seperti dorong barang di lantai. Di awal tuh masih ringan, tapi makin lama pasti makin berat dan makin butuh tenaga ekstra besar ya kan teman-teman. Nah di sini itu pajak besar bukan cuman nambah kerugian, tapi nambahnya tidak proporsional. Tadi kita sudah lihat bahwa pajak di situ bisa menimbulkan deadweight loss, yaitu kerugian efisiensi karena banyaknya transaksi yang akhirnya nggak terjadi kan. Semakin besar pajak, semakin besar juga transaksi yang hilang. Sekarang pertanyaannya, kalau transaksi makin sedikit, apakah pendapatan pajak negara tetap selalu naik? Nah, jawaban pertanyaan itu bisa kita lihat di grafik ini yang disebut Laffer curve. Pertama kita coba baca sumbunya. Di sumbu bawah ada tax size yang menunjukkan seberapa besar tarif pajak. Di sumbu samping ada tax revenue, yaitu pendapatan pajak yang diterima negara. Di titik paling kiri, pajak 0. Kalau pajak 0, negara jelas nggak dapat pendapatan pajak. Lalu saat pajak dinaikkan sedikit demi sedikit, kurvanya itu naik. Ini berarti pada tahap awal, kenaikan pajak membuat pendapatan negara ikut naik. Kenapa? Karena aktivitas ekonomi itu masih berjalan dengan normal. Orang masih mau bekerja, berproduksi, dan bertransaksi. Lalu untuk bagian kiri ini tuh kayak perumpamannya seperti parkiran mall deh. Kalau parkir gratis atau murah, banyak orang tetap datang, ya kan?
Tapi kalau tarif parkir dinaikkan sedikit, mall justru dapat pemasukan tambahan tanpa kehilangan pengunjung. Tapi coba perhatikan bagian tengah kurva. Di sini ada satu titik puncak yang disebut titik optimal. Di titik ini itu pajak menghasilkan pendapatan maksimal, tarifnya cukup tinggi untuk memberi pemasukan besar ke negara, tapi belum terlalu tinggi sampai mengurangi aktivitas ekonomi secara signifikan. Jadi seimbang gitu antara pendapatan ekonomi, pendapatan negara dengan aktivitas ekonomi tetap berjalan, nggak yang mengurangi. Kita balik ke parkiran tadi. Di titik ini tarif parkirannya pas, mall tetap ramai, dan pendapatan parkiran paling besar. Sekarang kita lihat sisi kanan kurva. Di sini pajak sudah terlalu tinggi. Tarif pajak terus dinaikkan, tapi pendapatan pajak justru menurun. Kenapa bisa menurun? Karena pajak yang terlalu tinggi membuat orang mengubah perilaku. Orang jadi malas kerja lebih keras, usaha juga enggan berkembang, transaksi jadi berkurang, bahkan ada yang mencoba menghindari pajak. Jadi basis pajak di sini tuh penyempit ya teman-teman. Di sini perumpamaannya itu kayak parkiran yang tadi tarifnya itu udah pas, itu dinaikkan lagi. Jadi tarifnya jadinya kemahalan. Orang jadi mikir 2 kali buat datang ke mall. Pengunjung jadi berkurang drastis karena tarifnya itu tadi mahal. Meskipun tarif parkir ini di sini mahal, seharusnya kan pendapatan lebih tinggi ya. Tapi karena orang-orang ini tadi jadinya nggak datang, pendapatan jadinya menurun dong ya. Jadi, di sini Laffer curve itu menunjukkan bahwa pajak tidak selalu berbanding lurus dengan pendapatan negara. Setelah melewati titik tertentu, menaikkan pajak itu justru bisa menurunkan penerimaan pajak ya teman-teman. Karena apa? Karena ekonomi itu bukan mesin mati, tapi kumpulan manusia yang bereaksi terhadap insentif. Maka di sini kita masuk ke membahas gagasan utama dari Laffer curve tadi, yaitu hubungan antara tarif pajak dan penerimaan negara. Di sini tuh inti idenya, kalau semisal pajak terlalu tinggi, orang jadi kurang termotivasi untuk bekerja, untuk produksi, untuk investasi lah ya. Karena apa? Karena hasil akhirnya banyak kepotong pajak. Sebaliknya, kalau semisal pajak yang lebih rendah, itu bisa bikin aktivitas ekonomi meningkat, karena orang merasa kerja itu lebih worth it. Nah, di kondisi tertentu, nurunin pajak itu justru bisa meningkatkan pendapatan nasional, bahkan pendapatan negara. Karena basisnya, pajaknya itu melebar. Lebih banyak pendapatan yang kena karena pajak. Konsep ini itu banyak dipakai dalam supply side economics, yang fokusnya itu ke mendorong produksi dan penawaran, bukan cuman ngatur permintaan. Slide ini tuh juga ngasih konteks historis ya teman-teman. Di sini Ronald Reagan, Presiden Amerika Serikat tahun 1980, terinspirasi oleh Laffer curve. Dia itu percaya kalau pajak tinggi bikin orang malas kerja, dan pemotongan pajak bakal bikin masyarakat kerja lebih keras, produksi naik, dan pendapatan meningkat. Dan di sini tuh walaupun tarif pajak diturunin, total penerimaan pemerintah itu bisa naik karena pendapatan masyarakat meningkat, dan jumlah aktivitas ekonomi yang kena pajak itu jadi meningkat juga gitu. Jadi di sini kita bisa lihat ya bahwa lewat Laffer curve dan supply side economics itu kebijakan pajak nggak cuma soal besarannya, tapi juga dampaknya ke perilaku ekonomi masyarakat. Pajak yang terlalu tinggi itu bisa menekankan produktivitas, sementara pajak yang tepat justru bisa mendorong pertumbuhan dan memperluas basis pajak. Karena itu, tantangan pemerintah adalah menemukan titik pajak yang optimal, bukan sekedar asal menaikkan tarif. Itu ya teman-teman, sekian dari saya, terima kasih. Oke, di sini saya akan mencoba menyimpulkan dari keseluruhan penjelasan dari saya dan teman-teman saya. Di sini secara keseluruhannya pajak itu diperlukan untuk membiayai fungsi pemerintahan ya teman-teman, tapi juga menimbulkan biaya ekonomi pada saat yang bersamaan. Pajak itu menciptakan wage antara harga yang dibayar pembeli dan yang diterima penjual, sehingga mengurangi jumlah transaksi dan menimbulkan dead weight loss
atau penurunan total surplus yang tidak berpindah ke pihak manapun. Nah, di sini besar kecilnya kehilangan itu tergantung pada elastisitas pemerintahan dan permintaan dan penawaran. Yang mana semakin responsif perilaku pasar, semakin besar juga debt loss-nya. Sementara pendapatan pajak atau tax revenue awalnya bertambah saat tarif naik. Pada titik tertentu, kenaikan tarif itu justru mengecilkan pasar sehingga pendapatan itu menurun, yang mana hubungan tarif dan penerimaan. Oleh karena itu, perancangan kebijakan pajak harus menimbang bukan hanya besarnya tarif, tapi juga bagaimana pajak mengubah insentif, kesejahteraan sosial, dan distribusi. Dengan tujuan mencari keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan kebutuhan pembiayaan publik. Sekian dari kami, kelompok 6 dari Pengantar Ekonomi Universitas Negeri Malang. Terima kasih.